Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita bersyukur Rabu tanggal 23 Maret 2022. Pembacaan kita setahun telah sampai pada 1 Samuel pasal 13, pasal 14 dan pasal 15. Yang menjadi perenungan kita hari ini, saya akan ambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 bagian A. Demikian firman Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, kalau kita membaca bagaimana Saul diangkat menjadi raja, Saul dipilih menjadi raja, itu atas penentuan Tuhan, itu atas perintah Tuhan. Dan saudara, pada awal pemerintahannya, pada awal kepemimpinan daripada Saul, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia melakukan tugasnya sebagai pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Saul berubah setia, saudara. Dia tidak lagi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang dia pikir baik. Dia melakukan apa dia anggap baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu membuat Tuhan menyesal menjadikan dia menjadi raja. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua dipilih oleh Tuhan, sama seperti ketika Tuhan memilih Saul. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan memampukan kita untuk kita melakukan pelayanan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai Tuhan menyesal seperti Tuhan menyesal kepada Saul, karena Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara, kita mau belajar menjadi hamba Tuhan yang setia, sama seperti Rasul Paulus. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya mau bacakan buat kita. Demikian firman Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, Paulus ini begitu yakin akan panggilannya, dan dia begitu yakin akan kesaksiannya, dan dia berkata kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus telah melakukan segala tugas pelayanannya. Dia memberitakan firman Allah kepada siapapun. Dan kalaupun ada orang yang binasa, itu bukan kesalahan Paulus lagi. Saudara, bagaimana dengan kita para hamba-hamba Tuhan sekarang ini? Sudahkah kita melakukan tugas pelayanan kita seperti Paulus, melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, bukan seperti Saul yang akhirnya ditolak oleh Tuhan? Kiranya jangan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang ditolak oleh Tuhan, melainkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia sampai pada akhir hidup kita. Biarlah kiranya perenungan hari ini memotivasi kita kembali, memampukan kita, menguatkan kita, bahkan meneguhkan panggilan kita, untuk kita melakukan setiap panggilan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.